Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Dan kali ini kita akan beneran ngomongin Sigma boy, tapi Sigma boy-nya bukan dari Amerika, melainkan dari Jerman. Nama dia bukan lagi menjadi Sigma boy, tapi menjadi Stratenburger Harderberg. I'm just kidding. I'm sorry. Tapi namanya beneran Stratenburger, yang intinya adalah bahasa Jerman yang artinya Sigma boy. Jadi kalau gue ngomong Sigma boy di video ini berarti tandanya gue ngomongin dia, The Germany Sigma boy. Jadi Sigma boy ini adalah seorang konten kreator dari Jerman yang kontennya itu menurut gue adalah bener-bener peak of brain rot living things. Konten kreator yang bener-bener sesuatu yang kayak apa ya, embodiment dari bagaimana generasi setelah gua ini punya apa ya, entertainment, selera humor dan selera tentang showbiz dan kesenangan lainnya lah. Dia baru aja membuat konten kerusuhan di Jepang, dan lagi-lagi di mana? Di kereta di Jepang. Iya, dia muter speaker kencang di kereta di Jepang dan pakai lagu Nani-chan, hai, nani daisuki gitu. Terus kayak udah keluar dari kereta gitu aja, kayak apa sih? Jadi siapa ini Sigma boy Jerman ini, dan kenapa dia di Jepang, dan seberapa parah sih kelakuannya di Jepang? Jepang itu lagi over tourism. Over tourism artinya kebanyakan turis. Artinya harusnya biasanya turis diekspektasikan datang 1000, datangnya mungkin 1.000.000. Sehingga tempat-tempat turis jadi padat banget, crowded banget, ngantri banget, dan rame banget. Bahkan menjadi mungkin dapat mengganggu orang-orang lokal. Dan itu pun ternyata masih belum cukup untuk merusak hari-hari orang lokal Jepang. Karena tiba-tiba mereka kedatangan Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy, yang kontennya kayak gini. Ya, Sigma boy ini berasal dari Jerman. Gua nggak tahu dia beneran orang Jerman apa enggak, tapi ngakunya sih ya namanya itu Stratenburger Harderberg itu. Dan abis itu ya dia melakukan sebuah konten, apa ya, konten dia tuh yang ini gue bilang nih, peak of brain rot gitu aja terus gitu loh. Bawa speaker, abis itu backflip, atau bawa speaker ganggu orang terus kabur. Pokoknya lagunya lagi viral apa, kebetulan lagi viral Sigma boy. Waktu itu dia Sigma boy, dia pakai Sigma boy. Terus lagi viral yang sekarang kan yang Hai-chan, hai-hai-han gitu. Nah itu dia pakai itu juga, kebetulan juga lagi di Jepang kan. Jadi intinya adalah lagu viral apa, terus dia backflip. Dan baru-baru ini dia melakukan yang paling kodian streamer turis ke Jepang, yaitu adalah bikin rusuh di kereta Jepang. Mungkin kalian udah bosan, mungkin kalian udah tahu, tapi perlu gue ingatkan sekali lagi, kereta di Jepang itu sebenarnya harusnya sama ya kayak kereta di Indonesia menurut gue. Yang dimana adalah dipakai sama banyak orang, nggak cuma jalan-jalan tapi juga kerja. Orang capek, orang bangun kepagian, orang overwork, orang mungkin kayak stres atau bahkan sesimpel biasa-biasa aja tapi ya capek. Jadi kereta di Jepang itu harusnya tenang, bahkan lu nggak boleh angkat telepon. Lu nggak boleh angkat telepon di kereta di Jepang, bahkan HP lu tuh nggak boleh berisik. Ya, fun fact, di Indonesia juga harusnya begitu ya. Tapi entah kenapa makin kesini makin gue lihat sebagai pengguna kereta itu banyak banget bocil nyetel TikTok, tung 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 sahur, madu di ding ding dang dung dang dang, dikencang-kencangin gitu kan, terus teriak-teriak segala macem dan lain-lain kayak. Terus emaknya dengan nyantai main HP, semoga anakku besar nanti bakal baik-baik saja. Come on. Sudah gak satu karena cukup mengganggu ya buat gue ya berisik di kereta. Gue juga gak bilang gue orangnya tenang-tenang amat di kereta. Gue masih ngobrol di kereta, tapi ya tenang gitu. Gue berusaha sebisa mungkin gak mengganggu orang lain. Dan gue harap pesan ini tersampaikan juga buat teman-teman. Dan ketika gue mengganggu di kereta, tegur aja ya, jangan ragu. Tapi gue yakin banget gue tidak akan semenganggu si Sigma boy ini, karena dia benar-benar bikin rusuh di kereta. Dia bahkan sampai to the next step, dia mau jalan-jalan ke taman. Dan di taman akhirnya dia berhasil mendapatkan crowdnya, yaitu fansnya atau orang-orang Jepang yang mungkin lagi nge-brain rot juga, dan ya have fun bareng juga di sana.
Kalau di taman kayak gini, buat gue sih no problem ya. Kayaknya sih no problem ya, menurut gue ya. Karena taman kan gede gitu dan nggak ganggu banyak orang. Walaupun gue juga lebih prefer taman yang tenang, tapi kayaknya lebih bisa dimaklumi dan rame-rame ada kumpul-kumpul kayak gini. Dan kalau tanya kenapa orang-orang Jepang pada suka dia pada kumpul-kumpul ya, yang ngelihat hype aja, ngelihat rame aja gitu loh. Sama kok insting manusia pengen ikutan, pengen seru-seruan juga gitu. Dan kontennya gitu-gitu aja gitu. Kalau kalian kesel sama bagaimana kontennya gitu-gitu aja, gue lebih kesel sama dia maksa diri dia joget dan dia nggak bisa joget. Don't get me wrong, gua paling gak bisa joget. Dari semua skill mungkin joget adalah yang paling minus di hidup gua. Lu ngeliat gua joget itu kayak ngeliat Chewbacca berusaha baca puisi. Bener-bener apaan sih? Jadi bukan berarti kritik gua ini adalah sebagai profesional dancer, tapi gue sebagai penikmat dancer yang kayak ngeliat dia dance apa sih gitu loh. Terus mukanya yang luar biasa kayak apa sih lu, kayak kelihatan banget nih orang kayak juga masih umur belasan dan belum 20 dan bahkan mungkin belum punya KTP. Ya paspor udah punya sih, dia bisa jalan-jalan, tapi kayak masih bocil banget gitu. Ya makanya bocil Sigma Boy, brand road, content creator nowadays banget. Hal-hal kayak gini sebenarnya di Twitter lagi rame dan juga udah diomongin tentang bagaimana banyak warga negara Jepang yang terganggu. Kok bisa-bisanya makin lama makin banyak turis kayak begini, makin nyebelin, dan dia kayak apa ya, kayak tutup mata, tutup kuping, tutup apapun dirinya gitu, kayak bodo amat gitu. Jepang gitu, berisik rusuh gitu. Yang dimana sangat-sangat tidak disukai sama banyak warga negara Jepang, walaupun anak-anak mudanya beberapa ada yang suka-suka aja, seru-seruan aja ya, namanya anak muda. Gak dimaklumin sih, asalkan jangan yang rusuh di kereta gitu. Untuk yang kereta nggak rame ya, rame di taman. Seperti yang tadi gue bilang, di taman fine. Sampai akhirnya dia bikin kerusuhan lagi, dan sepertinya ada streamer yang atau orang Jepang yang akhirnya stand up dan berusaha untuk memberhentikan ini semua. Dia akhirnya pas lagi bikin konten dirusuhin. Yes, disiram speakernya pakai air. Ini yang kurangnya Jepang gitu. Nggak banyak orang Jepang yang berani stand out untuk berusaha menyelesaikan perkara. Mereka biasanya menyelesaikan perkara dengan diam-diam atau baik-baik. Kata diam-diam tuh bukan kata diam-diam yang menutup-nutupi gitu, tapi lebih kepada kayak jangan sampai konflik gitu. Mereka berusaha banget untuk menghindari konflik, secara budaya begitu. Tapi ada yang stand up karena mungkin polisi kurang bergerak, atau nih orang kaya nggak pernah dapat teguran, atau ya mereka nggak mau sampai ini berakhir kayak Johnny Somali gitu. Buat kalian yang belum tahu juga, Johnny Somali di Jepang kan sampai ya akhirnya ada juga orang yang stand up dan ngehajar Johnny Somali. Jangan melakukan itu karena itu juga kriminal. Tapi kriminalitas ini kan terjadi juga karena kurangnya penegakan, atau bagaimana jangan sampai ini terjadi dan lebih besar dan membuat orang-orang jadi berpikir bahwa Jepang adalah tempat yang enak untuk dieksploitasi demi konten lo, karena orangnya kalem, chill dan nyantai, dan tempatnya bersih, menyenangkan untuk chill, santai, dan keliling-keliling travel. Dan makin kesini saya makin khawatir Jepang akan benar-benar mengeluarkan rule tentang tidak bolehnya live streaming, atau bahkan membatasi turis, atau jadi kayak ya udah kita lebih sulit menikmati Jepang sebagaimana seharusnya karena orang-orang kayak gini makin banyak, makin berkumpul, makin ramai, bahkan anak-anak muda juga banyak ikutan. Streamer-streamer lain juga udah pada ngikutin. Man, please jangan sampai ada Indonesia yang kayak begini ya. Oke? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian bakal Sigma Boy? Cringe banget. Gua I'm just act it out. Oke, gua nggak enjoy itu karena kayak apaan tahu sih. Brand road tuh kayak udah diliatin aja gitu, jangan dikontenin Sigma Boy. Konten dia dari dulu gitu-gitu doang. Kenapa banyak yang nonton? Karena kontroversinya, bukan karena narinya, bukan karena ini. Dia talentanya apa? Itu gue tanya, skill apa yang mau lo tunjukin selain backflip ya? Heads on you lah, backflipnya oke lah, masih kecil udah jago backflip lah, gue gak bisa backflip lah. Tapi mesti diakui dong, dia rame karena kontroversinya, bukan karena backflipnya. Ya, tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau mau dikritisi, kalau mau ditambahin, kalau mau ada info tambahan yang mungkin kelewat karena gue mesti edit dulu videonya, ya komen di bawah juga ya. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri, dan untuk kita semua, Sigma Boy, tralala trululu, madudud badiding tung 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 tung, pot.